pelaku maksiat. Ya. Contoh orang-orang yang mengganggu masyarakat karena ya suara musiknya, ya kan? Suara keyboard yang terlalu besar sehingga banyak yang terganggu, banyak yang terganggu. Bahkan orang yang suka musik pun ya terganggu juga. Orang yang suka dengan hal itu yang merasa terganggu juga. Apalagi yang meyakini haramnya musik itu malah lebih terganggu. Sehingga orang-orang pun melaknat mereka dengan mengatakan, ya, pas pula hujan misalnya kan, orang mengatakan ya disemprot petir ini, biar mati dia sekalian, rusak sekalian keyboard-keyboardnya. Itu bagian daripada laknat, doa-doa buruk ya untuk mereka. Atau para pengedar sabu, ya, atau ya, macam-macam yang lainnya yang masyarakat itu terganggu. Maka sering sekali kita mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk terhadap mereka, yang ada sebagian mereka mengatakan mampuslah dia, ya, ditabraklah dia, seperti anak-anak muda yang apa kenal pot apa tuh namanya Belum. blong, itu kan mengganggu tuh. Berapa banyak orang tua pun kadang keceplosan ya melaknatnya. Melaknat itu berarti menjauhkan dia dari rahmat. Kalau Allah telah, kalau didoakan agar dia dijauhkan dari rahmat, berarti Allah tidak melindunginya, Allah tidak, ya, tidak apa namanya, menyelamatkan dia. Jadi orang-orang maunya dia itu celaka, ya, jatuhlah gitu, ketabraklah. Jadi itu yang dimaksud dengan laknat. Bukan hanya Allah dan malaikat saja yang melaknat, orang-orang pun melaknat, sampai hewan pun juga ikut ya, melaknat, ya, melaknat para pelaku maksiat. Berarti kesimpulannya, pelaku maksiat itu menurut ya manusia, hewan adalah sebab kesialan. Sebab kesialan. Gara-gara mereka, gara-gara pelaku maksiat, maka datanglah azab. Gara-gara pelaku maksiat tidak turun hujan. Dan keburukan-keburukan lainnya. Makanya ya orang-orang menisbatkan kesialan itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini dimaksud dengan syu'um di sini. Karena memang maksiat itu sebab datangnya keburukan. Ya, sebab datangnya ya, keburukan. Jadi betapa banyak keburukan yang terjadi pada suatu tempat disebabkan oleh kemaksiatan. Nah, itulah sebabnya kenapa ya, kita harus membenci kemaksiatan. Membenci kemaksiatan. Ya, dikhawatirkan kemaksiatan jika didiamkan maka akan menjadi sebab datangnya keburukan, datang malah petaka. Yang kalau Allah sudah takdirkan musibah pada satu tempat, maka itu bisa terjadi secara merata, ya, tanpa pandang bulu, tidak kenal soleh ataupun toleh. Ya, kalau sudah menurunkan azab berarti tidak tegaknya amar ma'ruf, ya, di situ maksiat terjadi secara merata, merajalela di mana-mana, sehingga orang-orang pun tidak sanggup lagi untuk ya, menasihatinya atau memperingati ya, mereka. Baik. Berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian pada poin ke-15, maksiat mewariskan kehinaan. Di antara dampak maksiat adalah ia akan mewariskan kehinaan. Karena sebenar-benar kemuliaan hanya terdapat dalam ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahi al-'izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Quran surah Al-Fatir ayat ke-10. Artinya, carilah kemuliaan dengan mentaati Allah, sebab seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan melainkan dengan mentaatinya. Sebagian ulama salaf berdoa, Allahumma a'izdani bi ta'atik
wa la tudillani bima'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan mentaatimu, dan jangankanlah engkau menghinakanku dengan mendurhakaimu. Al-Hasan Al-Basri berkata, meskipun hentakan kaki bighal mereka mengeluarkan suara gemerincing dan kuda-kuda mereka berlari kencang, namun kehinaan maksiat tetap bersarang di hati mereka. Allah pasti menghinakan orang yang mendurhakainya. Abdullah bin Mubarak berkata, aku melihat dosa mematikan hati dan kecanduan dengannya mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Maka lebih baik bagimu mendurhakai kemaksiatan. Bukankah yang merusak agama adalah para raja, para ulama yang buruk, serta para pendetanya? Nah, jadi di pasal ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan kepada kita bahwa ketaatan, ya, kemuliaan itu terletak pada ketaatan. Jadi siapa saja yang ingin mencari kemuliaan, maka taatilah Allah. Dan kehinaan terletak pada, ya, kemaksiatan. Jadi walaupun zahirnya, penampilan luarnya dia mulia karena memakai pakaian yang mewah, pakai kendaraan yang mewah, tetap saja sebenarnya mereka itu hina jika dia adalah pelaku kemaksiatan. Makanya Nabi menegaskan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah sebab kemuliaan. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling mewah, ya, kendaraannya, tidak. Ya. Siapa saja berhak meraih kemuliaan di sisi Allah. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia punya kendaraan mewah atau kendaraan butut, semua punya kesempatan untuk menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Dengan satu cara, takwa. Kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Dan kehinaan terletak pada, ya, kemaksiatan. Siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka bertakwalah kepada Allah. Allah akan muliakan. Meskipun penampilan luar kita terlihat, ya, menghinakan menurut pandangan manusia, tapi menurut Allah kita, ya, mulia. Seperti Bilal ibn Rabah atau Atha, ya, ulama. Tapi orang kalau melihat fisiknya pendek, bungkuk, hitam, rambut kribo, gitu. Mata juling. Kalau dia dari fisiknya, orang mungkin akan menghinanya. Ya. Kalau orang tidak mengenal dia seorang ulama tabi'in yang besar pada saat itu, orang mungkin akan memandang rendah. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang yang betul-betul tahu kemuliaan. Kemuliaan itu tidak terletak pada penampilan zahir, tidak terletak pada pakaiannya, tidak terletak pada fisiknya. Orang-orang kenal atau, ya, bagaimana kemuliaan dia disebabkan ilmu dan ketakwaan yang ada padanya. Maka orang-orang pun memuliakannya, sampai raja pun memuliakannya. Nah, itulah sebenarnya hakikat daripada kemuliaan. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Kemudian poin ke-16, maksiat merusak akal. Di antara dampak maksiat adalah merusak akal. Sungguh akal memiliki cahaya, sedangkan maksiat pasti memadamkan cahayanya. Jika cahaya itu padam, niscaya kemampuan akal akan melemah. Sebagian salaf berkata, tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah melainkan akalnya hilang. Hal ini sangat jelas karena apabila akal seseorang sehat, pastilah ia akan mencegah pelaku maksiat dari maksiatnya. Akal manusia yang sehat akan menyadarkannya bahwa ia berada dalam genggaman Rabb Azza wa Jalla, di bawah kekuasaannya, di dalam negeri dan buminya, diawasi oleh Allah dan para malaikat melihat serta bertindak sebagai saksinya. Peringatan Al-Quran, iman, kematian, dan neraka pun turut mencegah seseorang yang berakal sehat dari berbuat kemaksiatan. Ketahuilah, kebaikan dunia maupun akhirat yang dihilangkan seseorang akibat melakukan kemaksiatan berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kesenangan dan kelezatan kemaksiatan tersebut. Apakah pemilik akal yang waras akan meremehkan semua hal ini? dampak buruk lain daripada maksiat adalah melemahkan fungsi akal. Sehingga akal ini sulit untuk mendeteksi mana yang hak dan mana yang batil. Kalau sudah lemah akal karena maksiat, karena lebih kita turuti hawa nafsu kita,
maka akan sulit ya, untuk mendeteksi mana yang hak dan mana yang batil. Yang batil kita anggap hak, yang hak kita anggap batil. Nah, itulah kondisi orang kafir. Jadi dalam banyak ayat, balhum inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka bukan tidak melihat, bukan tidak mendengar. Mereka punya akal, tapi ya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Mata tidak digunakan untuk melihat hal yang baik untuk kebaikan, pendengaran gitu juga tidak digunakan pada hal-hal yang baik, pada hal yang halal. Akal pun demikian. Semua tidak digunakan sebagaimana ya mestinya, sebagaimana yang Allah inginkan. Allah inginnya pendengaran, penglihatan, dan akal kita itu digunakan untuk ketaatan, ya, untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena ini semua kan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai kullu ulaika kana anhu mas'ul inna sam'a wal basar wal fuada kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, yakni akal maksudnya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Tapi ketika itu digunakan tidak sebagaimana yang Allah inginkan, nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan kalimat tadi, inhum illa kal an'am. Ketika pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak digunakan sebagaimana yang Allah inginkan, mereka itu tidak lain seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang nggak punya akal. Kalau bicara pendengaran, penglihatan, sama-sama punya pendengaran, penglihatan. Tapi kalau akal, Allah tidak berikan pada hewan. Allah tidak berikan, Allah hanya berikan kepada manusia. Itu yang membedakan kita dan mereka. Jika digunakan sebagaimana mestinya. Ketika akal tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ketika akal ya, rusak, dirusak oleh maksiat. Sehingga dia lebih memilih kenikmatan yang sesaat daripada kenikmatan yang abadi. Dia lebih menikmati, ya, dia lebih memilih kenikmatan yang sementara daripada yang selamanya. Itu kan menunjukkan rusaknya akal. Rusaknya akal. Ketika syahwat menguasai seseorang, maka siap-siap hatinya dibutakan. Ya. Akalnya ditutup sehingga dia tidak bisa memandang mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang tauhid dianggap syirik, syirik dibilang tauhid. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ya, seperti itu seterusnya. Ya. Jadi kalau seorang terus bermaksiat, ya, tidak bertaubat, ini yang dimaksud. Bukan berarti kita tidak berdosa sama sekali. Bukan itu. Tidak pernah kita sampaikan atau tidak pernah dipahami ya bahwa kita tidak berdosa sama sekali, tidak. Yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim adalah jika dosa itu terus-menerus dan tidak dihapus, tidak ada taubat. Tidak ada taubat, kemudian tidak juga diusahakan dengan amal-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dia terus dalam kemaksiatan, semakin menjauh. Semakin menjauh. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lari mendekat kepadanya. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Jadi takut itu ada takut yang mendekat, ada takut yang menjauh. Ya, tapi kebanyakan kita memahami takut itu adalah menjauh. Ya, karena memang itu yang selama ini ya data yang banyak masuk ke dalam akal kita. Yang namanya takut berarti kita akan menjauh dari sesuatu yang kita takuti. Seperti kita takut kepada ular, kita menjauh ke ular. Mana ada yang mendekat ke ular kalau jumpa? Ya, dia menjauh. Jumpa harimau, mana ada yang mau mendekat? Ya, kecuali pawang harimau lah, iya kan? Ya, tapi kalau kita yang nggak kenal, memang kita tak pernah jumpa juga dengan hewan buas itu, ketika kita berjumpa dengannya, tentu kita akan menjauh darinya. Jauh berlari atau bersembunyi karena kita takut. Tapi ada satu takut yang kita mendekat kepadanya, yaitu takut kepada
Allah SWT, takut yang mendekat. Sehingga kalau kita bertakwa itu akan membuat dekat, ya, kedekatan dengan Allah SWT. Tapi ketika bermaksiat, maksiat itulah yang akan menjauhkan kita dari Allah, jauh dari rahmatnya, jauh dari, ya, perlindungannya, jauh dari bimbingannya. Itu sebab kalau seorang terus di dalam kemaksiatan akan menyebabkan kelemahan pada akalnya. Allah. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian pada poin ke-17, maksiat mengunci mati hati pelakunya. Di antara dampak maksiat adalah hati pelakunya akan terkunci jika dosa telah bertambah banyak, hingga akhirnya dia menjadi orang-orang yang lalai. Demikianlah penafsiran sebagian salaf terhadap firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Mereka menegaskan, itulah dosa setelah dosa. Al-Hasan berkata, itulah dosa di atas dosa, hingga membutakan hati. Sebagian lagi berkata, jika dosa dan maksiat mereka bertambah banyak, hal itu akan melingkupi hati-hati mereka. Asal masalahnya, hati berkarat disebabkan maksiat. Jika maksiat bertambah, maka karat tadi menjadi menutup hati tersebut. Tutupan tersebut semakin lama semakin bertambah, hingga akhirnya hati tertutupi, terkunci, dan tergembok. Jika hal ini terjadi setelah adanya petunjuk dan pengetahuan, maka hatinya menjadi terbalik. Bagian atasnya menjadi bagian bawah. Pada saat itu musuhnya akan menguasai dan menggiringnya sesuka hati. Musuh yang dimaksud ini adalah syaitan. Syaitan. Syaitan kalau sudah menguasai hatinya, maka dia akan digiring sesuka hatinya. Akan mudah dia untuk diprovokasi. Akan mudah dia untuk disuruh, ya, bermaksiat. Jadi kalau kita dapat orang seperti ini, ya, itu pertanda hati telah mati. Ya. Hati yang mati itu disebabkan, ya, adzam ala dzam. Itulah penafsiran Hasan Al-Basri terhadap ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rona. Ron itu, ya, dosa. Tumpukan dosa. Seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis, ya. Innal abda idza adnaba nukitat fi qalbihi tatut sauda. Ya. Jadi ketika kita berdosa, maka akan ada satu titik hitam di hati kita. Kalau kita tambah, ini zida alaihi. Kalau kita tambah maksiat, tambah titik hitamnya. Tapi kalau kita istighfar, ya, sukila qalbuhu, maka akan kembali menjadi bersih hatinya. Titik hitam tadi dibersihkan oleh istighfar, taubat, amal saleh. Jadi kalau terus bertambah, in zida alaihi, kalau ditambah titik hitam itu, kalau dia bertambah maksiat, maka bertambah titik hitamnya hatta ta'lu wa qalbah, ya, sampai hati itu tertutupi oleh titik-titik hitam tadi, noda-noda hitam maksiat. Itulah hati yang mati, kata Nabi. Itulah yang Allah, ya, sabda yang Allah firmankan di dalam ayatnya. Lalu Nabi membaca ayat ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu kalau sudah mati, Pak, tidak akan sampai padanya cahaya iman, cahaya Quran, cahaya ilmu, itu enggak sampai. Makanya kalau kita dapat, ya, orang yang susah dinasihati, ya, asal dinasihati jawab, ngeyel, ya kan? Dalil pun kita bawakan, tak juga ngeyel. Itu pertanda hati mati. Karena cahaya ilmu nggak sampai lagi, nggak ada ruang. Mau dari mana cahaya ilmu masuk? Semua sudah tertutup oleh noda-noda hitam tadi. Nggak ada celah untuk masuk. Kalau hati masih di kondisi sakit, masih di level sakit, ya. Karena hati itu kan terbagi menjadi 3. Ya, ada qalbun marid, ya, hati yang sakit. Nah, ada yang lebih parah, qalbun mayyit. Nah, yang ketiga itu yang kita harapkan, qalbun salim, sehat. Ya, sehat dengan ketakwaan. Tapi kalau hati yang sakit, nah itu bibit-bibit kematian.
Itu tanda-tanda menuju kepada kematian. Kalau tidak segera diobati, dia akan semakin memburuk, akan semakin parah. Maka kalau sudah mati, sudah akan semakin repot. Mana mau menyelamatkannya? Cahaya wahyu tidak masuk, tak ada celah untuk masuk wahyu ke dalam hatinya. Ya, mau berapa ayat pun, berapa hadis pun akan sulit, kecuali Allah SWT memang memberikan rahmat, masih memberikan rahmat kepadanya. Tapi ini menjelaskan kondisi secara umum. Orang kalau sudah tertutup hatinya, sulit masuk cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya Quran, itu sulit. Sulit sampai kepadanya ilmu, sulit untuk sampai kepadanya hujjah, ayat Quran. Nah, ini makanya Nabi memperingatkan kita dari kondisi ini. Jangan sampai hati mati. Kalau hati sehat masih bisa diobati. Masih bisa diobati. Masih ada kesempatan untuk mengobatinya dengan amal soleh, istighfar, taubat. Masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah mati, ini repot. Jangan sampai. Makanya kalau kita sudah bermaksiat, segera bertobat. Ya. Ketika jatuh maksiat, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Kan begitu Allah. Ya, jelaskan dalam hadis qudsi, lima abdi anna lahu rabbun anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Ya, wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menghapuskan dosa dan menghukum dosa. Gitu. Kemudian dia berdosa lagi, lalu bertobat, Allah terima tobatnya. Berdosa lagi, Allah terima tobatnya, sampai mati. Begitu keadaannya. Jadi jangan dipahami kalau begitu, ya dah dosa nanti tobat lagi, dosa tobat lagi. Bukan gitu. Ya, itu tobat sambal namanya, ya. Dia tobat habis itu berniat untuk mengulanginya. Yang namanya tobat itu ya berazam, ya kuatkan tekad untuk tidak mengulanginya. Sekalipun di kemudian hari nanti tanpa kita sadari terulang lagi, tobat lagi. Jadi pembaharuan tobat itu terus dilakukan. Jadi setiap kali maksiat, tobat. Jatuh lagi dalam maksiat, tobat. Disinilah bukti luasnya rahmat Allah SWT. Sehingga kita dibuat optimis. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah SWT bahwa Dia pasti akan menerima tobat kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Sampai bahasa Allah menggunakan kalimat dalam ayat itu, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Israf itu melebihi kadar. Jadi kalau bahasanya kita, kalau bahasa kitanya, orang yang dosanya udah kelewatan, terlampau banyak. Itu. Allah tetap memanggil mereka. Memanggil dengan apa? Penghambaan. Allah masih menyebut mereka hambaku. Qul li ibadiyalladzina asrafu. Wahai Muhammad, sampaikan, katakan kepada hamba-hambaku yang dosanya sudah menumpuk. Allah masih menganggap dia sebagai hambanya. Allah tidak bilang dia kafir. Enggak. Ketika Allah masih menyebutnya hamba, berarti masih ada secercah cahaya untuknya. Ada kesempatan dia untuk mendapatkan rahmat. Lalu Allah tegaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Apapun dosanya, pasti Allah akan ampuni. Sekalipun syirik. Selagi dia belum mati, ya masih ada kesempatan untuk bertobat. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum di kerongkongan. Itu batas waktu taubat yang khusus. Ya, untuk semua orang. Ya, untuk semua jiwa batas waktu taubatnya lah sampai nyawa sampai mati. Selama dia nyawa masih di kerongkongan, berarti kan ya, selama hayat masih di kandung badan, taubatnya akan diterima. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan seperti Firaun, ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah ditampakkan tempat kembalinya, baru dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya ya, Bani Israel, Tuhannya Musa dan yang sembah oleh Bani Israel. Baru dia mengatakan itu. Ya, al-an qad asaita qabl. Sekarang baru kau menyatakan keiman. Padahal sebelumnya sudah banyak sekali kerusakan yang kau lakukan. Gitu. Maka ini bantahan ya, juga kepada ya, sebagian orang yang mengatakan Fir'aun itu beriman karena dia sempat mengatakan keimanan. Keimanan itu tidak demikian. Keimanan itu diucapkan sebelum terlambat. Sedangkan Fir'aun sudah terlambat mengatakan keimanan. Dan ada batas waktu taubat. Ya,
batas waktu taubat yang batas waktu taubat yang umum itu tadi, yaitu sampai nyawa di kerongkongan. Batas waktu taubat yang khusus adalah di akhir zaman, sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Kemudian pada poin ke-18, maksiat mendatangkan laknat. Di antara dampak kemaksiatan ialah memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaknat sejumlah perbuatan maksiat, sementara itu terhadap perkara-perkara lain yang lebih besar daripadanya, maka para pelakunya layak mendapatkan laknat. Berikut ini sejumlah pelaku maksiat yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta untuk ditato, wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya, wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya dan wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya, serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan. Kedua orang yang menerima riba, memberi riba, mencatatnya dan menjadi saksi, dan kedua saksinya. Yang ketiga, al-muhallil dan muhallal lahu. Yang keempat, pencuri. Yang kelima, peminum khamar, orang yang menuangkannya, yang memerasnya, yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, orang yang memakan hasil penjualannya, pembawanya dan pengangkutnya. Yang keenam, orang yang memindahkan tanda pembatas tanah. Yang ketujuh, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang kedelapan, orang yang menjadikan makhluk yang memiliki roh sebagai sasaran anak panahnya dalam latihan memanah. Kesembilan, laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Kesepuluh, orang yang menyembelih untuk selain Allah. 11, kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan. 12, para pelukis dan pematung. Ke-13, orang yang melakukan homoseksual. 14, orang yang memaki ayah dan ibunya. 15, orang yang membuat orang buta tersesat di jalan. 16, orang yang menyetubuhi hewan. 17, orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya. 18, orang yang membahayakan seorang muslim atau mengadakan makar terhadapnya. 19, wanita yang sering berziarah kubur, serta orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lentera di kuburannya. 12, orang yang merusak hubungan istri dengan suami atau budak dengan tuannya. 21, orang yang menyetubuhi wanita melalui anusnya. 22, wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. 23, orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. 24, orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya akan dilaknat oleh para malaikat. 25, orang yang mencela para sahabat. Dalam kitabnya, Allah melaknat orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahmi, menyakitinya, serta menyakiti Rasulnya. Berikut ini disebutkan sejumlah orang yang dapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa penjelasan dan petunjuk. Kedua, orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukmin yang menjaga dirinya dan tidak melakukan zina. Tiga, orang yang menganggap jalannya orang kafir lebih lurus daripada jalannya orang mukmin. 4, laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. 5, orang yang menyuap, yang minta disuap, dan yang menjadi perantara suap. Sebenarnya masih terdapat laknat-laknat lainnya, namun kami tidak menyebutkan semuanya di sini. Sekiranya dampak dari maksiat hanyalah menjadi pelakunya termasuk kumpulan orang yang mendapatkan laknat dari Allah, Rasulnya, dan para malaikatnya, maka hal ini cukup bagi seseorang meninggalkan maksiat tersebut. Dalam banyak ayat Allah sering sekali mengatakan falaula fadlullah wa rahmatuhu lakuntu minal khasirin, atau yang semakna dengan ini. Kalaulah bukan karunia Allah dan rahmatnya, sungguh kalian akan merugi dunia dan akhirat. Itulah fungsi rahmat. Allah memiliki berapa rahmat? 100. Sekarang yang digunakan berapa? 1. Dengan itulah Allah merahmati seluruh alam. 99 kapan digunakan? Di akhirat.
Dengan itulah ada syafaat. Makanya ada orang yang sudah dinyatakan masuk neraka, tapi belum masuk neraka dia. Sudah dinyatakan masuk neraka setelah mizan, setelah ditimbang, setelah hisab, kemudian dia mendapati timbangan amal kebaikannya ringan. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, itu udah tahu tuh. Sedikit kebaikannya, lebih banyak kemaksiatannya. Lebih berat maksiatnya daripada taat. Itu dia sudah tahu itu. Dia aku di neraka. Tapi belum masuk. Nah, dengan sebab syafaat, entah syafaat anaknya, orang tuanya atau kawannya yang soleh, batal masuk neraka. Itu rahmat Allah. Itu sebab rahmat itu. Ada juga yang sudah masuk neraka, yang harusnya dia tinggal dalam waktu yang lama, seperti membunuh, ya, membunuh dengan sengaja. Sampai di dalam ayat dibahasakan oleh Allah, "Famayaqtul mu'minan", siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, tanpa ada salah. Pembunuhan berencana misalnya. Sengaja memang membunuh. Fajaza'u jahannam. Apa balasannya? Neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apakah dosa membunuh membatalkan keimanan? Mengkafirkan? Tidak kan? Karena kata khalidan fiha atau khalidina fiha dalam ayat itu mengandung dua makna kita bahas. Ada khulud mu'aqqad, kekal sementara, berarti tinggalnya lama. Seakan-akan hampir seperti selama-lamanya. Saking lamanya seperti tak keluar-keluar dari neraka. Dan ada kekekalan yang selama-lamanya. Jadi ada kekal sementara, ada kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya ini berlaku untuk orang kafir, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, khalidina fiha abada. Itu penegasan. Ini untuk orang kafir nih. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini khulud mu'abbad namanya, selama-lamanya. Itu untuk orang kafir. Tapi ada juga untuk orang mukmin, musad al-muwahhidin, ya, pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ada, ya, tinggalnya lama sekali, hampir-hampir tak keluar. Dosanya apa? Di antara ini tadi, dosa membunuh. Dosa membunuh. Berat. Ya. Azab. Nah, Allah.
keberuntungan dan dijauhkan dari kerugian. Dan rahmat yang Allah turunkan hari ini masih 1 dari 199. Nanti Allah akan berikan Allah akan berikan atau Allah akan curahkan pada hari kiamat. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan beberapa contohnya, ada orang yang sudah dinyatakan masuk neraka kemudian dibatalkan, nggak jadi masuk neraka karena syafaat. Itu bagian daripada rahmat Allah. Ada yang sudah masuk di neraka lalu dikeluarkan padahal belum saatnya, masih lama lagi dia harus di situ, tapi karena syafaat maka Allah SWT mengeluarkannya dari neraka. Kalau rahmat ini tidak didapatkan dalam kehidupan kita di dunia, yang itu nanti juga akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Maka kita akan rugi banyak, akan menghadapi malapetaka, kecelakaan. Jadi kalau dilaknat itu cap yang tidak baik. Laknat itu cap yang tidak baik. Dan juga laknat ini, istilah laknat ini menjelaskan status dosa itu. Jadi semua dosa yang dikatakan oleh dalil dengan laknat itu dosa besar. Dosa besar. Ini kan diterangkan dalam kitab Al-Kabair. Jadi ciri-ciri dosa besar itu diantaranya adalah dibahasakan oleh dalil dengan laknat. Allah laknat, Rasul laknat, dilaknat. Itu menandakan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim banyak sekali ya, di dalam dalil yang dosa-dosa itu dilaknat. Ada yang mentato dan yang ditato. Jadi semua yang melakukannya atau yang disuruh untuk melakukannya sama-sama dilaknat. Kenapa? Karena masuk di dalam keumuman ayat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang disuruh untuk melakukan dosa atau untuk mengadakan sesuatu tapi itu adalah dosa haram, maka dia pun ikut berdosa meskipun dia tidak melakukannya. Kan saya nggak bertato, yang penting saya nggak bertato. Yang Anda melakukannya sama, berdosa sama. Hum fil itsmi sawa. Mereka itu sama saja dalam hal dosa. Saya kan nggak minum khamar, walaupun saya jual khamar, walaupun saya buat khamar, itu kan saya nggak minum, sama saja dosa. Bahkan kata para ulama, di dalam dosa khamar itu ada 10 macam orang dilaknat. Itu menunjukkan ala khamariha. Itu menunjukkan bagaimana dampak buruknya yang sangat besar pada khamar. Lihat, siapa saja yang memerasnya, yang membelinya, yang mengantarkannya, yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, semua kena. Agennya, semua yang ngasih izin usahanya, semua 10 orang asfat asna tahta al-la'nah bisa bil khamar. 10 macam golongan orang yang semua itu sama-sama dilaknat gara-gara satu dosa. Satunya dosa khamar, tapi 10 macam. Itu dari setiap macam tak berapa orang enggak tahu kita. Yang menjualnya berapa? Yang membelinya berapa banyak? Itu. Yang memproduksinya pabriknya berapa banyak? Coba pabrik yang buat khamar, berapa pekerjanya? Coba bayangkan. Perusahaan itu bisa jadi mungkin bukan satu investornya, bisa banyak, ya kan? Pekerjanya dari mulai manajernya, ya, bagian pemasarannya, belum lagi karyawannya yang kerja, ya, semua kena laknat itu, semua kena laknat, gara-gara satu dosa. Jadi yang melakukannya, yang disuruh untuk melakukan, yang disuruh untuk mengadakannya, itu semua ikut dilaknat, sama-sama dilaknat. Banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim seperti yang tadi sudah kita dengarkan, tato dengan rambut palsu, ya kan, nyambung rambut namanya kan, kemudian mencukur bulu
apa alis mata, bulu wajah ini maksudnya ya, alis mata, riba, apalagi banyak. Ya, banyak. Nanti silakan Bapak baca kembali di bukunya. Jadi ada file dikirim oleh admin nanti. Itu banyak. Berapa tadi kan? 20 berapa? 25. Itu belum semua disebut. Belum semua. Tapi 25 itu yang kita dengar satu persatu tadi hampir semua, atau yang semua ada di tempat kita. Ada nggak? Ada, Pak. Semuanya ada. Semuanya ada. Ada semua. Memberi cara pada hewan itu enggak dilaknat. Ini kalau memang mau menandai supaya enak membedakan antara ini sapi siapa nih, kambing siapa, jangan dicap pakai api. Orang dulu kan seperti itu, dicap pakai api. Itu menyakiti namanya. Menyakiti hewan. Enggak boleh. Menyakiti hewan itu tidak boleh. Pakai cara lain. Pakai cara lain yang tidak menyakitinya. Laknat perempuan yang sering berziarah kubur. Ya, belum mendapat yang kuat, boleh berziarah kubur tapi tidak boleh sering. Ya. Beda mengantarkan mayit, beda ya. Itu dilarang, nggak boleh. Ya ikut mengantarkan mayit. Makanya hari ini payah kali memang kita untuk mencegah perempuan-perempuan ikut ke kuburan, itu payah sekali. Padahal kematian itu dari depan kita, harusnya itu udah cukup. Kafa bil mauti wa'iz. Cukup mayat yang ada di depan kita yang kita tengok itu sebagai penasihat, itulah penasihat yang paling unggul, yang paling handal. Kita kalau ada orang mati langsung ingat mati. Tapi kayaknya enggak. Terjadi campur baur di kuburan. Ngapain mereka di depan? Ya, saya kan neneknya, saya kakaknya. Apa keperluannya? Ini sulit kita mau larang. Semua main perasaan, semuanya hanya melawan dengan perasaan. Payah dalil mau dilaga dengan perasaan, payah apa enggak, kelewatan itu. Kita bilangkan dalil dilaknat, boleh. Kenapa? Karena pasti mendatangkan perbuatan jahiliyah nanti. Gak sama, banyak orang gak sama melihat, apalagi orang bersangkutan yang dicintai. Mayit itu adalah orang yang dicintainya. Payah. Tapi begitulah. Ya. Sampai saat ini sulit juga, sulit untuk mengingat dengan wanita. Nah, jadi sesekali tidak mengapa. Sebagaimana Aisyah juga setelah wafat Rasulullah berziarah kubur. Sesekali, tidak boleh sering. Sesekali saja. Dan yang lainnya disertakan. Ya. Ada di situ juga disebutkan wala aman atamra'atan fi duburiha. Saya hanya ingin fokus beberapa saja ya. Dilaknat seorang suami mendatangi istri dari duburnya. Maksudnya bukan dari arah belakang. Ya, tapi dubur itulah yang menjadi tempat dia bernikmat. Nah, itu yang dilarang. Nggak boleh di situ. Tapi kalau soal yang mendatanginya ya, dari depan, dari belakang, yang penting di tempat yang Allah perintahkan. Jadi itu di kemaluannya, di farjinya. Itu tidak apa. Ya, apa. Jadi jangan dipahami tidak boleh mendatangi dari duburnya, berarti tidak boleh dari belakang, enggak. Ya, yang dimaksud adalah duburnya itu. Meskipun dari depan didatangi, tapi kalau tetap di duburnya yang dia lakukan itu haram. Haram. Jadi yang menjadi apa namanya bagian larangannya di sini adalah duburnya itu, bukan soal belakang, bukan soal arah, ya, tapi soal tempat. Allah tidak memerintahkan di situ. Allah memerintahkan ya, untuk bercocok tanam di tempatnya, itu di farjinya, di situ tempatnya, bukan di lubang dubur. Jadi meskipun seorang suami mendatanginya dari depan, dari arah depan istrinya, tapi di lubang duburnya dia masuk dalam di sini. Dilarang. Ini juga dilaknat, dosa besar.
dan yang lainnya. Serta dibaca kembali. Intinya banyak sekali dosa-dosa yang dilaknat. Makanya Ibnu Qayyim tadi menegaskan maksiat itu menyebabkan seorang dilaknat oleh Rasulullah. Dari 25 tadi Rasulullah melaknat mereka, melaknat semua pelaku maksiat tersebut. Allah bisawab. Dik, syadallah ila ila tasbih. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.